Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufaf Hamid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surat Maki dan surat Madani. Pada penjelasan ini terdapat 3 definisi. Yang pertama adalah definisi tempat, dan yang kedua adalah definisi objek, dan yang ketiga adalah definisi waktu. Penjelasan yang pertama, definisi tempat. Surat Maki adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madani adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan yang kedua, definisi objek. Surat Maki adalah surat yang menghitabi masyarakat Mekah, dan surat Madani adalah surat yang menghitabi masyarakat Madinah. Maka dari itu, pada surat Maki terdapat seruan ya ayuhan nas, sedangkan pada surat Madani terdapat seruan ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu di kota Mekah terdapat lebih banyak orang munafik daripada orang yang mukmin. Sedangkan di kota Madinah terdapat banyak orang yang mukmin, walaupun di kota tersebut terdapat pula orang yang munafik. Dan yang ketiga yaitu definisi waktu. Surat Maki adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Sedangkan surat Madani adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Cara untuk mengetahui atau membedakan antara surat Maki dan surat Madani terdapat 2 cara. Yang pertama adalah sima'i nakli. Apa itu sima'i nakli? Sima'i nakli adalah mendengarkan apa adanya dari riwayat hadis dari para sahabat yang hidup pada zaman Rasul, yang melihat secara langsung bagaimana wahyu itu turun, di mana wahyu itu turun, dan apa sebab wahyu itu turun. Dan penjelasan atau cara yang kedua yaitu dengan qiyas ijtihadi, yaitu dengan didasarkan pada ciri-ciri antara surat Maki dan surat Madani. Apabila pada surat Maki terdapat ciri-ciri atau sifat dari ayat Madani, maka ayat tersebut dikatakan ayat Madaniyah. Sedangkan apabila di surat Madaniyah terdapat ayat yang mengandung ciri-ciri atau sifat dari ayat Makiyah, maka ayat tersebut dikatakan ayat Makiyah. Sedangkan apabila pada suatu surat terdapat ciri-ciri atau sifat-sifat dari surat Makiyah, maka surat tersebut dikatakan surat Makiyah. Dan sebaliknya, apabila pada suatu surat terdapat ciri-ciri surat Madaniyah dan sifat-sifat dari surat Madaniyah, maka surat tersebut dikatakan surat Madaniyah. Dan apa saja ciri-ciri antara surat Makiyah dan surat Madaniyah? Yang pertama, ciri-ciri surat Makiyah. Pada surat Makiyah terdapat, setiap suratnya terdapat ayat sajadah. Dan yang kedua, pada surat Makiyah terdapat seruan ya ayuhan nas. Dan yang ketiga, pada surat Makiyah terdapat seruan kalla. Dan yang keempat, pada surat Makiyah terdapat kisah-kisah Nabi pada zaman dahulu. Dan yang kelima, pada surat Makiyah terdapat kisah Nabi Adam dan iblis. Sedangkan terdapat ciri khusus dan gaya bahasa pada surat Makiyah. Di antaranya yang pertama, pada surat Makiyah terdapat ajakan tentang tauhid dan beribadah. Dan yang kedua, pada surat Makiyah, suratnya kebanyakan pendek-pendek dan menegaskan. Dan pada surat Makiyah terdapat kisah tentang nabi-nabi dan umat-umatnya pada zaman dahulu. Sedangkan yang kedua, ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat seruan untuk faridoh dan had. Dan yang kedua, terdapat seruan kepada
ahlul kutub atau mujadalah ahlul kutub. Dan yang ketiga, terdapat hal dan ahwal kaum musyrik. Dan sedangkan ciri-ciri khusus dan gaya bahasa pada surat-surat Madaniyah diantaranya, pada surat Madaniyah terdapat seruan ya ayyuhalladzina amanu, dan pada surat Madaniyah terdapat ajakan untuk ibadah. Dan pada surat Madaniyah membahas tentang hal dan ahwal tentang kaum musyrik. Dan apakah fungsi atau hikmah kita mengetahui perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Yang pertama yaitu memudahkan kita dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, memudahkan kita untuk meresapi gaya bahasa yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga kita mudah untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu memudahkan kita untuk mengetahui sejarah Nabi pada zaman dahulu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang surat Makki dan Madani. Dan selanjutnya saya akan memberikan nilai tentang apa yang telah saya presentasikan pada kali ini. Saya berharap pada presentasi kali ini saya mendapatkan nilai A. Mengapa saya berharap demikian? Karena saya pada penjelasan ini ingin menjelaskan dengan mudah dan lebih detail kepada para pendengar agar mempermudah dalam menyimak dan meresapi apa yang telah saya sampaikan. Dikarenakan khairu at-ta'allumi at-ta'lim, sebaik-baiknya belajar adalah mengajar, sehingga pembelajaran yang saya dapat dari dulu sampai sekarang bisa saya salurkan ke orang lain. Saya menyalurkan ilmu tersebut dengan mudah agar dapat difahami dan diresapi oleh orang lain. Dan selanjutnya, ketika saya mempelajari studi Al-Quran dan Hadis pada perkuliahan ini, saya merasakan mendapatkan sensasi baru atau gaya pembelajaran baru yang dimana saya belum mendapatkannya sebelumnya. Di antaranya, saya bisa membuat PowerPoint atau mind map, dan juga bisa membuat video, yang dimana pada pembelajaran saya sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal tersebut ya, dikarenakan saya berasal dari pondok. Dan alhamdulillah pada pembelajaran studi Al-Quran dan Hadis ini saya mendapatkan pengalaman yang banyak. Dan ketika saya mengerjakan setiap tugas pada studi Al-Quran dan Hadis ini, saya merasakan ingin menggali lebih dalam tentang Al-Quran dan lebih mencintai Al-Quran dan mengetahui apa yang terdapat dalam isi Al-Quran, karena saya mengerjakan setiap tugas pada studi Al-Quran dan Hadis ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya atau dari penjelasan saya tadi, mohon maaf. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum